Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Puji Lestari. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam. Dilihat sejarah perkembangan akhlak atau etika dalam pendekatan bahasa sebenarnya sudah dikenal manusia di muka bumi ini, yaitu dikenal dengan istilah adat istiadat yang sangat dihormati oleh setiap individu. Pada perkembangan akhlak dalam Islam memiliki pemikir-pemikir yang berbeda setiap perkembangannya. Yang pertama itu ada akhlak fase Yunani. Dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu moral yang mereka bangun lebih filosofis. Nah, pandangan filosofis dan pemikiran para filsuf Yunani berbeda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu untuk mempersiapkan generasi muda Yunani untuk menjadi nasionalis yang baik, mandiri, dan untuk mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah air mereka. Yang selanjutnya yaitu akhlak fase Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani. Hal ini dikarenakan penyelidikan terhadap ilmu terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Hanya ada orang-orang bijaksana dan para ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Setelah agama Islam datang, muncullah keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Sang Halikul Alam. Yang ketiga yaitu akhlak fase Islam. Dalam Islam sudah tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam bidang akhlak. Bahkan keterutusannya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pemikiran orang-orang Arab setelah Al-Quran turun dalam hal moral menjadi luas dan berkembang, juga lebih jelas arah dan target. Mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Mereka juga mampu menulis syair-syair dan karya tulis sastra yang mendidik melalui kata-katanya yang hikmah, dan terdapat pesan-pesan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang sifatnya praktis. Nah, yang keempat ada akhlak fase abad pertengahan. Kehidupan orang-orang di Eropa pada abad pertengahan diperintah oleh gereja. Dan pada saat itu, gereja berusaha untuk memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu pengetahuan dan kekuasaan kuno. Gereja telah diyakinkan bahwa realitas alam telah diterima dari wahyu. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan penelitian. Menggunakan filsafat boleh saja asal tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Nah, di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Itulah yang menciptakan suasana di mana filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dengan ajaran Nasrani. Nah, yang terakhir yaitu fase modern. Periode modern ini dimulai dari tahun 1800 sampai fase kita sekarang, yaitu merupakan zaman kebangkitan umat Islam, ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, mengisyafkan dunia Islam akan kelemahannya, dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 mengemukakan paham pertumbuhan secara bertahap dalam akhlak manusia. Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, seorang ahli pikir Prancis yang menjadi pembangun mazhab rasionalisme. Skala prasangkaan yang berasal dari adat kebiasaan harus ditolak. Nah, itu tadi sedikit yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.